Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata kuliah statistik dan probabilitas. Kita masuk pertemuan terakhir tentang analisa, regresi, dan korelasi. Semoga yang mendengarkan ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari penyakit dan virus. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan materi ini diharapkan kita bisa mampu menghitung korelasi sederhana antara dua variabel, apakah korelasinya signifikan, juga menghitung persamaan regresi sederhana dari sekumpulan data, memahami asumsi di balik analisis regresi, menentukan apakah model regresi yang signifikan, juga diharapkan mampu untuk menghitung menginterpretasikan interval kepercayaan untuk koefisien regresi, mengenali aplikasi analisis regresi untuk keperluan prediksi dan deskripsi. Yang terakhir, kita bisa mengenali beberapa masalah potensial jika analisis regresinya digunakan secara tidak benar. Oke, yang terakhir, kenali hubungan nonlinear antara dua variabel. Oke. Kita langsung masuk ke plot dan korelasi penyebaran. Kalau plot penyebaran ya, plot korelasi penyebaran. Kalau scatter plot itu diagram penyebaran atau korelasi plot penyebaran namanya, digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Dan analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi hubungan linear antara dua variabel. Jadi plot adalah hubungan antara dua variabel, biasanya plot dan diagram. Sementara analisis korelasi mengukur kekuatan. Jadi diukur berapa nilainya, berapa nilai hubungan linear antara dua variabel, dengan hanya mempertimbangkan hubungan dan tidak ada efek kasual yang tersirat, tidak ada efek lain yang tersirat, hanya dengan faktor hubungan ya. Ini contoh scatter plot diagram penyebaran. Ini linear relationship, kurang ini sama ya, semakin naik dia berarti hubungannya linear, semakin turun ini kurva linear relationship, dia akan seperti kurva ini, ada kurva. Yang berikutnya dia strongnya dia punya, kalau kita buat batas dia konsisten di batas ini sampai seterusnya, walaupun kalau dia berkurang ya. Kalau weak dia semakin besar jaraknya, ini semakin kecil. Kalau strong ini semakin besar. Kalau weak semakin kecil ya, strong semakin kecil, weak semakin besar distribusinya. Ini yang akan susah kita cari distribusinya. Ada no relationship. Berikutnya koefisien korelasi, itu adalah rho ya. Rho mengukur hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi sampel R atau R ya, diperkirakan dari rho dan digunakan untuk mengukur hubungan linear dalam pengamatan sampel. Ini adalah gambaran dari fitur rho dan R, nilainya antara 1 sampai minus 1 sampai 1. Semakin dekat dengan minus 1 dia kuat hubungan linear negatifnya, semakin dekat dengan positif 1 dia semakin kuat hubungan linear positif. Jadi kalau ini negatif dia turun ya, kalau positif dia naik. Kalau semakin dekat dengan 0 dia tidak ada, semakin lemah hubungannya. Semakin kalau dia 0 berarti tidak ada hubungan, kalau 0, sekian berarti dia ada sedikit hubungan. Ini contoh perkiraan nilai R. Kalau ini adalah menurun ya, minus yang menurun, minus 1 dia kuat, ini satu baris saja. Ini juga menurun tapi dia semakin lebar ya. Ini diperkirakan nilai R nya minus 0,6. Kalau ini tidak ada R nya, tidak ada relationship nya. Kalau ini ada relationship yang naik ya, plus ini bukan 0,3. Kalau ini adalah 1, karena dia 1 aja barisnya konsisten. Pertumbuhannya jika X nya bertambah, Y nya juga bertambah dengan faktor yang sama. Sekarang kita hitung koefisien korelasi, R rumusnya adalah sigma.
X per X rata-rata ya. Y per Y rata-rata. Ini X kurang X rata-rata akar 2. Juga ini sigma ya, ini sigma, ini Y juga. Y kurang Y rata-rata akar 2. Inilah koefisien korelasi sampel atau setara dengan N kali sigma XY kurang sigma X kurang kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat rata-rata N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat rata-rata, mana N adalah koefisien korelasi yang kita mau cari. N adalah ukuran sampelnya berapa sampelnya, X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen. Variabel bebas, ini dependen terikatnya. Kita masuk ke contoh perhitungan. Kalau X-nya adalah diameter batang, Y adalah tinggi pohon. Dari 8 untuk sampai 12 nih ya, untuk diameter batang dengan jumlahnya 73. Y adalah tinggi pohon dari 35 51 atau yang paling besar sini itu 60 ya. Dengan jumlahnya 321. Kita kalikan dulu X kali Y ya. X kali Y 280 misalnya. Ini Y kuadrat 1225, ini X kuadrat 64. Ini masing-masing punya sigma ya, sigma XY, sigma Y kuadrat, sigma X kuadrat. Sekarang kita langsung masukkan ke rumus tadi ya. Rumus yang R ini masing-masingnya ada ini 8 buah perhitungan ya. Sigma XY total tadi dari X kali Y ya, 3142 kurang 73. Ini sigma X ya, X nya berapa tadi jumlahnya, ini sigma Y, Y nya juga berapa jumlahnya, ini N 5 sampel 303, ini sigma dari X kuadrat kurang 73 kuadrat 8 kali 114.111 kurang 321. Oh ya, ini maksudnya adalah tadi jumlah Y ya. Kalau ini Y ini bawah, maaf ya tadi salah. Nanti ini X nya kuadrat di dalam. Nanti X kuadrat tadi berapa? Ini sigma dari jumlah X baru kita kuadratkan. Oke, berarti R nya adalah 0,886. Jadi R nya adalah 0,886. Jadi ada relatif kuat hubungannya nanti. Sini ada R nya 0,886. Jadi hubungannya cukup kuat antara diameter batang dan tinggi pohon. Kalau output di Excel kita bisa buka Tools, Data Analysis, Correlation. Nanti akan keluar 0,886. Ini adalah korelasi antara tinggi pohon dan diameter batang. Oke, kita masuk ke teks signifikan untuk korelasi tadi. Kita hipotesiskan dari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 adalah Pro-nya sama dengan 0, jadi tidak ada korelasi. Alternatif Pro-nya tidak sama dengan 0, ada korelasi. Kita akan menentukan apakah betul hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Terus selanjutnya kita akan diskusi T ya. T adalah R kurang R akar 1 kurang A kuadrat R N kurang 2. Oke, contoh soalnya, apakah adakah bukti hubungan linear antara tinggi pohon dan diameter batang pada tingkat signifikansi
0,05. Oke, tadi ada hipotesis tadi 0, P sama Rho sama dengan 0, tidak ada korelasi. Rho tidak sama dengan 0, tidak ada korelasi. Jadi lambdanya adalah 0,05. Ini derajat kebebasannya, degree of freedom-nya 8. Ini jumlah data tadi ya, diambil 8 kali. Sini 8, X-nya 8, Y-nya 8, dikurang 2 sama dengan 6. Berarti itu tadi kita masukkan nilainya. Nilai R tadi ya. Nilai R tadi 0,0886. Ini R tadi juga kita masukkan. Ini 8 kurang 2. Ini R kuadrat juga kita masukkan, dapatlah 4,68 hasilnya. Oke, kita akan dapatkan hasilnya 4,68, tapi lebih dulu kita dapatkan distribusi signifikannya. Ini minus T lambda per 2, ini T lambda per 2, dapatlah nilainya 2,4469, masing-masing 0,025 ya. Berapa nilai distribusi T nya? Setelah kita cari, rupanya ini dapat hasilnya 4,86, berada di daerah tolak H0. Apa keputusannya? Kita akan menolak H0 ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ada bukti hubungan linear pada tingkat signifikan. Oke, kita tolak H0, berarti kita pakai yang H alternatif. Jadi ada bukti hubungan linear ya. Kalau H0 kan tidak ada hubungan linear ya. Tidak ada hubungan linear karena Rho-nya sama dengan 0. Oke, kita masuk ke pendahuluan analisa regresi. Analisa regresi kita gunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai setidaknya satu variabel independen. Jelaskan dampak perubahan dalam variabel independen terhadap variabel dependen. Nanti kita coba. Nah, ini variabel dependen adalah variabel yang kita ingin kita jelaskan. Independen variabel atau variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Jadi variabel dependen dijelaskan dengan variabel independen. Ini adalah model regresi linear sederhana, hanya satu variabel X, hubungan antara X dan dideskripsikan dengan fungsi linear. Hubungan X dan Y ya dideskripsikan dengan fungsi linear. Berikutnya perubahan pada Y diasumsikan karena perubahan X. Sekarang kita masuk ke model regresi. Ada yang positif linear relationship, ada yang relationship not linear, negatif linear relationship, dan no linear relationship. Ini positif linear relationship, kalau negatif turun ya. Kalau ini relationship not linear, dia kurva. Ini tidak ada relationship karena di sini distribusinya nggak jelas ya. Misalnya nilainya ini, kita ambil ini tidak jelas fungsinya. Kalau ini kan dia akan bertambah ya, bertambah nilai X, Y-nya juga bertambah, tapi dia kurvanya tidak linear. Sekarang kita masuk ke regresi linear populasi. Oke, ini adalah model populasinya. Model populasi. Variabel dependennya adalah Y, intercept populasi Y. Ini ya. Koefisien dengan populasi A ini AA10, AA1. Variabel independen X. A0 adalah kesalahan acak. Ini komponen kesalahan acak, ini koefisien linear. Oke, asumsi regresi linear adalah nilai kesalahan secara statistik independen. Nilai kesalahan biasanya didistribusikan untuk setiap nilai yang diberikan, nilai X yang diberikan.
Berikutnya distribusi probabilitas kesalahan adalah normal. Distribusi probabilitas kesalahan memiliki varian konstan. Hubungan yang melandasi antara variabel X dan Y adalah linear. Di semua analisa regresi adalah linear. Regresi linear populasi lebih kurang seperti ini. Nilai yang kita amati untuk X1 misalnya, ini X2, X3, X4, X5, X6. Ini prediksi nilai Y ya. Ini prediksi nilai Y-nya berapa? X-nya kita amati ya masing-masing di sini. Oke, ini adalah prediksi dari nilai Y ya. Nilai Y-nya sini. Ini ada intercept beta 0. Ini E adalah errornya. Inilah kemiringan. Ini beta 0, ini kemiringan. Inilah kesalahan acak ya. Kesalahan acak berapa yang terlampau jauh itu berapa jaraknya, itulah kesalahan acak. Jadi garis regresi linear tadi memberikan perkiraan garis regresi populasi. Ini perkiraan populasinya, nilai Y-nya, interceptnya ini B0, B1 kemiringan, X adalah variabel independen. Istilah kesalahan individual acak, EI memiliki rata-rata 0, jadi kita anggap 0 kesalahan acak ini. Kriteria kuadrat terkecil. Jadi B1 dan B0 dan B1 tadi diperoleh dengan menemukan nilai B1 0 dan B1 yang memiliki jumlah residu kuadrat. Jadi sigma E ya, kuadrat sama dengan sigma Y kurang Y kuadrat dikuadratkan, atau sama sigma Y dikurang B0 tambah B1 X dikuadratkan. Dikuadratkan ya. Ini persamaan kuadrat terkecil. B1 nya sigma X kurang rata Y kurang Y rata, X kurang X rata ini dikuadratkan. B1 atau sama dengan jabarnya sigma X kali Y kurang X kali sigma X kali sigma Y per jumlah sampel, atau sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat per jumlah sampel, dan BO nya lah Y kurang B1 kali X, mana BO adalah masih nilai rata-rata Y ketika X adalah 0. Satu adalah taksiran perubahan nilai rata sebagai hasil perubahan satu satuan dalam X. Kita akan menemukan persamaan kuadrat terkecil untuk koefisien BO dan B1. B0 B1 biasanya akan ditemukan menggunakan perangkat lunak komputer seperti Excel atau Minitab ya. Excel atau Minitab. Angka-angka regresi lainnya juga akan dihitung sebagai bagian dari analisis regresi berbasis komputer. Oke, kita masuk ke contoh regresi linear sederhana. Seorang agen perumahan ingin memeriksa hubungan antara harga jual rumah dengan ukurannya. Ini diukur dengan kaki kuadrat ya. Feet ya, kalau kita kan meter atau sentimeter, ini diukur dengan kaki kuadrat. Jadi sampel dipilih dari 10 rumah. Maksudnya rumah yang ada kita pilih 10 rumah. Jadi variabel dependennya adalah harga rumah dalam dolar seribuan. Variabel bebasnya kaki kuadrat. Dependen dan bebas. Dependennya harga rumah, bebasnya kaki kuadrat dan luas dari rumah tersebut. Data sampel yang kita peroleh 10 rumah ya. Ini dari 245 sampai 255 atau 1400, luasnya sampai 1300. Regresi menggunakan Excel. Kalau kita menggunakan Excel, kita ambil tools atau analysis regression. Nanti kita akan memperoleh hasilnya dengan outputnya lebih kurang seperti ini nanti ya.
Ini ada intercept 8, ada square root 0,10977. Jadi harga rumah sama dengan 98 tambah 1,0977. Kalau ada digrafikkan, kita akan mulai grafik prestasinya seperti ini. Intercept tadi ya, nilainya adalah 98, kemiringannya adalah 0,10977. Jadi harga rumah adalah 98 tambah 0,10977. Coba kita interpretasikan. Jadi harga rumah 98 tadi tambah 0,197. Ini adalah B0 adalah estimasi rata-rata Y ketika X adalah 0. Jika X sama dengan 0, berada dalam kisaran X yang dimati. Jadi di sini tidak ada rumah yang memiliki 0 kaki kuadrat. Jadi BO-nya adalah 98. Hanya menunjukkan bahwa untuk rumah dalam kisaran ukuran dimati, nilainya adalah 98.248,3 adalah bagian harga rumah yang dijelaskan oleh kaki persegi. Itu kaki kuadrat ya. Jadi maksudnya kita coba B1 mengukur taksiran perubahan. Jadi ini 0,10 tadi ya. 0,10 perubahan dari rata-rata nilai Y sebagai hasil perubahan dari satu unit X. Jadi B1-nya adalah 0,10977. Memberitahu kita bahwa nilai rata-rata sebuah rumah meningkat sebesar 0,10977 dikali 1000 dolar, jadi ada 109,7 dolar rata-rata untuk setiap tambah ukuran kaki kuadrat ya, luasnya kaki kuadrat. Jadi ada penambahan kalau semakin luas semakin meningkat nilainya 109 dolar. Jadi ini adalah properti regresi kuadrat terkecil, akan dibaca saja. Jadi jumlah residu garis regresi kuadrat terkecil adalah 0. Jumlah residu kuadrat adalah diminimalkan. Nilainya ini ya, garis regresi selalu melewati rata-rata variabel X dan rata-rata variabel Y dan X ya. Koefisien kuadrat terkecil estimasi tidak bias dari B0 dan B1. Beta 0 dan beta 1 ya. Variasi yang dijelaskan dan tidak dijelaskan. Variasi total terdiri dari ST ya, total sum square. Juga ada sum square of error, sum square regression. Jadi ada error, ada regresi. Nilainya adalah ini sigma Y kurang Y rata-rata dikuadratkan. Ini adalah sigma dari Y dikurang Y estimasi ya, untuk nilai X yang diberikan. Untuk yang error ya, kalau yang regresi Y yang estimasi yang diberikan per dikurang rata dan itu kita kuadratkan. Dan ini variasi yang dijelaskan. ST maksudnya mengukur variasi nilai Y1 di sekitar rata-rata Y. SSE adalah error sum of square, adalah variasi disebabkan oleh faktor selain hubungan antara X dan Y. SR adalah regresi, variasi yang dijelaskan disebabkan oleh hubungan. Jadi ada regresi, ada hubungan. Jadi ada faktor selain, ada hubungan. Variasi yang dijelaskan dalam bentuk grafik. ST-nya adalah total ini ya. Total dari ini. SE ini adalah errornya yang tidak, faktor lain yang kenapa dia berada di sini. SR adalah regresi yang dia ada korelasi. Sekarang kita masuk ke koefisien determinasi. Oke,
Oke, koefisien eliminasi adalah bagian dari total variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Inilah bagian dari total variasi dalam variabel dependen. Kalau variabel dependen tadi adalah luas ya, dan variabel independen adalah harga rumah. Koefisien eliminasi juga disebut R kuadrat atau dinamakan R kuadrat ya. R kuadrat dinamakan dengan R kuadrat ini. Rumusnya adalah SSR per ST. R ini adalah regresi, inilah total ya. Total dimana R kuadrat ini berada antara 0 sampai 1. Ini adalah koefisien determinasi. Kalau kita bisa lihat di Excel, R kuadrat adalah koefisien determinasi. Ini adalah SR bagi EST, sum square of explained by regression, regression ya regresi, dan ini totalnya total sum of square. Dalam variabel kasus independen tunggal, koefisien determinasi adalah di mana R kuadrat sama dengan R kecil. Koefisien determinasi sama dengan R kecil adalah koefisien korelasi sederhana. R kuadrat besar sama dengan R kuadrat kecil. Ini contoh perkiraan nilai R. Kalau R-nya 1, berarti dia ada hubungan ya. Ini 1, hubungan linear sempurna 100%. Baik dia plus ataupun dia negatif. Kalau ini tidak bersama negatif, kalau ini bersama plus. Ini perkiraan nilai R kuadrat karena dia ada distribusinya. Ini ada di antara 0 sampai 1. Jadi ini ada apakah hubungannya lemah atau kuat? Berarti semakin mendekati 1 hubungannya kuat. Beberapa tetapi tidak semua variasi dalam Y dijelaskan oleh variasi X. Jadi ini adalah antara 0 dan 1 ya. Ini contoh yang ketiga, R-nya sama dengan 0, tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Sekarang kita coba output Excel. Bisa kita dapatkan outputnya di Excel ya. Regression statistik. R kuadratnya adalah SR per ST. SSR-nya adalah 18.000 sekian. Ini adalah 32.600 sekian. Kalau hasilnya 0,58. 0,82. Ini adalah 58% ya. Variasi harga rumah dijelaskan oleh variasi kaki kuadrat. Regresinya itu 0,58 atau 58%. Ini R square-nya. Oke, kita masuk ke standar kesalahan dari perkiraan. Dari perkiraan, jadi ada SE ya. Definisi standar di SE, error tadi dibagi N kurang K kurang 1. N ukuran sampel, K adalah jumlah variabel independen dalam variabel. Berapa jumlahnya? Kalau tadi mungkin 8 ya. 8. Jadi inilah definisi standar variasi pengamatan di sekitar regresi. Oke, ini standar deviasi dari kemiringan regresi SBI 1 di SA per sigma E X kurang X rata-rata dikuadratkan. Itu sama dengan ini ya. Kuadrat kurang per N. SBI adalah perkiraan kesalahan standar kemiringan kuadrat terkecil. SA adalah SE per N kurang 2. Contoh kesalahan estimasi. Jadi kita coba lihat contoh bagaimana outputnya di Excel. Inilah standar error. Standar errornya adalah SA ya. Ini adalah 41,33. Standar error SA. Kita coba cari SPI 1. Standar error kemiringan. Square root adalah 0,03297. Excel yang kita jalankan tadi ya, di tools yang regresi tadi. Kita coba membandingkan standar kesalahan. Kita lihat contohnya ini.
Ini adalah small small error. Karena sini mati, dia tidak, errornya kecil ya. Ini errornya besar karena dia semakin distribusinya semakin menyebar. Tapi small B1 nih kemiringan ya. Ini kecil perbedaannya, variasinya. Kalau lihat S batu kemungkinan besar, jadi distribusinya kemungkinan akan berubah-ubah ya, SB1. Oke, sebelum dengan kemiringan kita gunakan t-test ya nanti ya. T-test untuk kemiringan populasi, apakah ada hubungan linear antara X dan Y. Kita akan menggunakan juga hipotesis 0 alternatif. Kalau hipotesis 0 beta 1 sama dengan 0, tidak ada hubungan linear. Ini H1 ya. B1 tidak sama dengan 0, ini ada hubungan linear. Jadi statistiknya kita menggunakan T B1 kurang A1 per SPI. Kalau ini kesalahan apa ya? Kesalahan tulis. Ini adalah beta B1 ya. B1 ini adalah contoh koefisien kemiringan regresi. Beta 1 adalah hipotesis kemiringan, SB1 adalah ukuran standar kemiringan dengan degree of freedom-nya N per 2. Jumlah sampel per 2 ya. Tadi sampelnya 8, berarti 8 kurang 2, 6. Kita coba kesimpulan, kita gunakan t-test dari harga rumah tadi ya. Tadi kan 98,25 dan 10,98. Jadi kemiringannya adalah 0,98. Apakah ukuran per segi rumah mempengaruhi harga jual rumah? Jadi apakah semakin luas itu mempengaruhi harga rumah? Jadi kita lihat di grafik ini t-testnya. Tadi kita salah cari t-testingnya adalah 3,32. Kita coba masuk cari ke Excel outputnya. Kalau tadi ini H0 nya beta 1 sama dengan 0, H alternatif beta 1 tidak sama dengan 0. Kita lihat di Excel outputnya, ini berfungsi sebagai B1, SB1 dan ini T ya. Tadi telah kita mencarikan minus T1 lambda bagi 2. Nah, signifikannya 0,05 tadi ya. Kan 2,30. Setelah kita hitung, standar errornya adalah dengan statistik adalah T-nya adalah 3,329. Dengan rumus tadi ya. T dengan rumus T tadi sebelumnya 3,329. Jadi ini berada di daerah yang tolak H0. Berarti kita akan menghapus ini. Berarti kita gunakan yang alternatif, berarti dia ada korelasi. Jadi ada korelasi bahwa luas rumah atau kaki kuadrat mempengaruhi harga jual rumah. Jadi kita masuk ke analisa regresi untuk deskripsi. Jadi kita akan pergerakan interval keyakinan lereng. Jadi B1 lebih kurang, tambah kurang ya, T lambda per 2 SB1. Degree freedom-nya N per 2. Jadi kita lihat di Excel tadi square fit-nya 0,10 ya. 0,10. Ini ada lower 95, di upper 95, dia ada 0,03374, ini adalah 0,8580. Jadi pada tingkat kepercayaan 95%, interval kepercayaan lereng adalah 0,337. Yang ini kita pakai lower ini dan 0,1858. Oke, kita gunakan analisis regresi untuk deskripsinya. Tadi ada seperti tadi yang kita gunakan tadi. Karena net variable rumah adalah $1.000, kami yakin 90% tampak rata-rata harga jual rumah antara 337 sampai 185. Nanti kita kalikan ini 1000 ya. Kita kalikan 1000.
1000 ini kalikan 1000, jadi nampak rata-rata dari harga jual adalah antara $33 sampai $145 per kaki persegi atau kaki kuadrat ukuran rumah. Jadi setiap satu kaki satu kaki kuadrat dia akan ada berdampak dari 33 sampai $185. Jadi dengan interval perjalanan 90% ini tidak termasuk nol ya. Jadi ada kesimpulan, jadi kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara harga rumah dan kaki kuadrat pada tingkat signifikan 0,05. Oke, interval keyakinan untuk rata-rata Y pada X. Jadi kita estimasi interval kepercayaan untuk rata Y diberikan pada XP tertentu ya. Jadi Y ini rumusnya, ini adalah ukuran interval variasi di rata X. Ini rumusnya Y tambah kurang T lambda 2 SA akar 1/N tambah XP kurang X rata-rata dikuadratkan, ini sigma X kurang X rata dikuadratkan. Oke, jadi estimasi interval kepercayaan untuk suatu nilai individual Y diberikan XP tertentu. Jadi ini adalah istilah tambahan. Di satu ini adalah istilah tambahan untuk menambah lebar interval untuk mencerminkan ketidakpastian, ditambahkan untuk kasus individu. Jadi ada tambahan juga nanti tergantung kasusnya. Oke, ini estimasi interval untuk nilai X yang berbeda. Interval ini adalah interval prediksi Y pada XP. Ini fungsinya, ini interval keyakinan untuk rata Y pada XP. Jadi ini tentang distribusinya seperti apa. Interval prediksi lebih besar dari interval keyakinan. Ini kan X rata-rata ini, dan ini XP-nya. Oke, kita masuk ke contoh harga rumah untuk mengapakan teori tadi. Tadi kita 98,25 dan tambah 0,1098 ya, square feet. Jadi kita prediksi harga rumah untuk dengan 2000 kaki persegi atau 2000 square feet ya. Kaki kuadrat berapa harga rumahnya, dengan luasnya 2000 kaki kuadrat berapa harga rumah. Jadi kita tadi udah ada 98,25 tambah 0,9098 ya. Jadi 98,25 tambah 0,1098 kita kali 2000. Kali 2000 dapat hasilnya adalah 317,85. Harga yang diberikan untuk sebuah rumah dengan 2000 kaki kuadrat nih, maaf. Kaki kuadrat adalah 317,85 juga dikalikan 1000 lagi. $1000 tadi ya. Jadi dapatlah 317.850 dolar. 317.850 dolar untuk 2000 kaki kuadrat square feet. Oke, estimasi rata-rata nilai contoh koefisien EY XP tadi ya. Jadi kita akan temukan interval kepercayaan 90% untuk harga rumah 2000 kaki kuadrat tadi. Oke, jadi kita berikan adalah harganya 317,5 kali $1000 ya. Kita masukkan ke ini, rumusnya ini ya, sama dengan hasilnya adalah yang ini tadi kan 317 ya. Dengan rumus yang ini 317,12. Untuk interval kepercayaannya dia adalah 280 sampai 394. 317,45 dikurangi 37 dapat hasilnya 280. Kalau ditambah 37 hasilnya 394. Setelah itu kita kalikan dengan $1000 dapat hasilnya
interval kepercayaannya adalah 280 sampai 354 untuk harga rumah. Ini estimasi prediksi interval. Temukan interval kepercayaan 95% untuk harga rumah individu dengan 2000 kaki persegi. Berarti tadi sudah dapatnya 311,45 dikali 1000 tadi ya. Y tambah nilai ini faktor tambahan tadi ya. Faktor tambahan tadi kita prediksi Y per XP tadi. Maka temukan interval kepercayaan 9% untuk harga rumah 2000 kaki kuadrat square feet 311 tambah kurang 102, itu adalah antara 215 sampai 420. Dan kalau kita dolarkan ini $215.500 sampai $420.070. Jadi di Excel bisa kita gunakan untuk memprediksi ini. Adalah PE start, gunakan PE start di Excel ya. Regression, simple linear regression. Check confidence prediction interval for X. Kotak dan enter X value dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Jadi nanti kita dapatkan di Excel input value-nya ini 2000 dan 95%. X value-nya 2000 tadi ya. Untuk harga rumah 2000 tadi berapa, dengan confidence level 90% berapa, perkirakan keyakinan interval EY XP atau Y per XP, keyakinan dan prediksi. Ini adalah interval dari keyakinannya dari 250 sampai 354. Ini adalah interval prediksi. Kita langsung masuk ke terakhir, analisis residual. Tujuan untuk periksa asumsi linearitas, periksa varians konstan, mengevaluasi asumsi distribusi normal. Di analisis grafisnya adalah memplot residual versus X dan membuat histogram residu untuk memeriksa normalitas. Contohnya, ini adalah analisis residual untuk linearitas. Ini adalah tidak linear ya. Ini juga tidak linear. Yang linear adalah ini. Dan ini untuk residualitas. Untuk variasi konstan, ini tidak konstan karena dia menyebar lagi ya. Kalau ini konstan, penyebarannya konstan dalam satu batas. Output Excelnya bisa kita lihat di output Excelnya, host price model residual plot. Residualnya ada nilainya ini. Kita akan bisa melihat variasinya nanti ya, apakah dia linear atau konstan dari residual ya. Oke, mungkin kita coba menyimpulkan. Jadi dari materi tadi kita bisa memperkenalkan analisis korelasi, membahas korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan linear, memperkenalkan analisis regresi linear sederhana, menghitung koefisien untuk persamaan regresi linear sederhana, untuk variasi yang dijelaskan R kuadrat dan SE, mengatasi asumsi regresi linear, regresi dan korelasi, dan nanti bisa menjelaskan inferensi tentang kemiringan, estimasi nilai rata, dan prediksi nilai individual, membahas analisis residu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.